kalau kamu buruk, yang disebut itu pasti anaknya ibu ini. Coba kalau kamu berhasil, pasti nama bapakmu yang diangkat-angkat gitu. Giliran buruknya itu anaknya ibu ini gitu. Gak ada standar kecantikan karena setiap orang diciptakan dengan keunikannya masing-masing. Iya. Jadi menikah dan S2. Oh iya, menikah langsung dimasukin ya? Jangan dong Udah dibikinin dulu, rencananya. Kakak itu kan planning aku. Kenapa kakak yang merencanakan? Gimana sih ya? Obsesif, ngobrol seru, skills for first jobbers. Hai, selamat datang di podcast Obsesif edisi spesial. Nah, di episode pertama, ini episode spesial banget nih. Teman Obsesif bakal ditemani oleh saya Riana Ibrahim dan Saya Agnes Theodora. nah, kali ini kita mau ngobrol-ngobrol nih Nas, sama tokoh sukses dan berprestasi di bumi cendrawasih. Asik. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, kayak teman Obsesif juga perlu tahu nih siapa sih, atas dukungan siapa sih acara ini ada gitu. Kita mau mengucapkan terima kasih juga nih atas dukungannya dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, dari Kemenkominfo yang bisa mewujudkan adanya episode kali ini. Dan kita nggak cuma berdua doang. Ya karena ngapain kalau kita berdua doang ya di sini Garing. ya. Ya. Kita bukan yang berprestasi juga sebenarnya. Prestasi. Sedih. Ada satu tamu nih bareng sama kita sekarang. Ditemani dengan Mbak Yunita Alanda Monim. Terus heboh sendiri. Biasanya dipanggil Uni boleh, Yuni juga boleh, terserah. Nyamannya yang mana? Mau yang mana? namanya Uni Uni nanti boleh. kayak Uni udah gitu. Orang Orang Padang jadinya ya. Beda daerah. Beda. Nah, Mbak, jangan manggil Mbak juga ya, kayaknya masih muda kan, secara Masih muda muda. berprestasi dari bumi cendrawasih. Dan jangan salah, dia ini Miss Asia Global 2020. Nah, itu dia. Kan, jadi pasti muda nih kan, 2020 baru Iya. 2 tahun lalu. Ya. Iya, sip. Kalau saya Miss Mamah-mamah. Madam mamah-mamah Sedih ya. gitu. Gelar yang paling Oh iya. Bener sih. Oke, Yuni. Jadi Yuni ini pernah jadi Miss Asia Global Indonesia tahun 2020 gitu. Tapi kita penasaran, Yuni selain jadi Miss Asia Global Indonesia ini apa sih semacam kesibukannya sekarang gitu. gitu. Lalu juga passionnya apa gitu. Kamu kalau nggak salah kan memang sempat berkecimpung di dunia presenting ya, Iya. broadcasting gitu. Iya. Coba deh boleh diceritain dulu gimana sampai ceritanya kamu bisa sampai ke Miss ya. apa ya? Miss dan semua Miss dan sederet semua prestasi yang sederet sekarang prestasi kamu kamu itulah. dapetin. Oke, sebenarnya awal dari itu semua, aku sejak masih kecil, aku tuh sangat mengidolakan papaku. Jadi papaku tuh salah satu mantan atlet nasional di masanya. Jadi aku tuh ya dari kecil emang udah mengidolakan papa aku. Terus pengen jadi seperti papaku, tapi nggak kesampaian gitu loh. Nggak kesampaian. Jadi coba untuk ikut di bidang yang lain yang tentunya bisa membawa nama Papua ke tingkat nasional dan juga bisa merepresentasikan sosok Papua di tingkat nasional. Itu sih awal mula gimana sampai aku bisa ikut ini itu kayak gitu. Karena dalam pikiran aku kalau jadi perwakilan kan kita kemana-mana dibiayain nih. Iya. Terus kalau lihat di masa papa aku itu kemana-mana ya udah dibiayai, dapat bonus pula gitu kan. Jadi kayak senang aja. Cuman karena aku emang nggak kesampaian, jadi aku memilih profesi yang, atau bidang lain yang sesuai dengan kemampuan aku seperti itu. Itu asal mulanya gimana? Kan ada banyak tuh prestasinya, sederet prestasi Sederet. sebagai duta. Duta banyak Oh, Miss iya. duta ya. Jadi awalnya aku mulai coba itu di tahun 2015, itu adalah awal mula karir aku. Namun sebelumnya aku udah persiapkan nih, udah mempersiapkan kalau aku mau ke sana apa sih yang harus aku lakukan. Jadi ceritanya adik sepupu mama aku sempat ikut pemilihan Putri Papua. Jadi waktu aku masih kecil juga sempat ikut kan, adiknya mamaku lagi persiapin segala sesuatu yang dia butuhkan untuk ikut pemilihan itu, dan aku ikut. Terus lihat cantik ya, kemana-mana bawa buku gitu, belajar gitu kan. Terus jadi
ya akhirnya bisa tampil di panggung dengan cantik walaupun nggak masuk juara di tingkat provinsi, itu bukan masalah, tapi itu tentunya menjadi salah satu motivasi buat kita, sebutannya apa ya, keponakan, sama nggak sih keponakan. Buat keponakan ya kita bangga gitu loh, dan dari situ aku mulai mempersiapkan diri aku, karena kalau kesana kan nggak cukup ya kalau misalkan kita cuman cantik-cantik aja, tapi kan kita bakalan membawa dan melakukan sesuatu yang tentunya membutuhkan skill. Jadi aku mulai dari ikut pramuka, dan ya pasti kakak-kakak juga tahu ya kalau ikut pramuka banyak banget nih aktivitasnya, ada aktivitas kesakaan. Kalau dari masih kecil tuh ada siaga, penggalang, dan penegak pandega. Nah aku ikut tuh semuanya, tapi aku mulainya dari penggalang. Dari situ aku mulai berangkat kemana-mana, perwakilan Papua, Kuarda ya sebutannya, Kuarda Papua, ikut jambore dan lain sebagainya. Tuh aku udah persiapkan diri aku sampai tiba saatnya di tahun 2015 aku ikut pemilihan Duta Genre Provinsi Papua yang diselenggarakan oleh BKKBN Provinsi. Dan genre sendiri adalah singkatan dari Generasi Berencana yang merupakan program dari BKKBN di mana melihat situasi remaja saat ini ya. Kita itu bukan mau bilang salah bergaul, tapi memang mereka udah berada di pergaulan yang beresiko dengan kita di saat ini kan di mana lingkungan kita semuanya beresiko tergantung bagaimananya kita bisa merencanakan dan memilih jalan mana yang kita ikut. Nah, dari Duta Genre sendiri kita itu dapat kesempatan untuk menjadi fasilitator, jadi mempromosikan dan mensosialisasikan program-program dari BKKBN sendiri yang berhubungan dengan remaja, bagaimana kita merencanakan kehidupan berkeluarga, kita harus meningkatkan life skill kita, seperti itu. Termasuk pendidikan seks ya? Iya, salah satunya itu masuk dalam beberapa pilar di dalam genre itu sendiri. Nah, dari situ akhirnya mulai merasa bahwa kayaknya penasaran nih, pengen coba yang lain, ya nggak sih, kalau misalkan kita udah coba yang lain gitu ya. Kalau kita udah coba satu tuh kayak pengen nagih gitu kan. Juga gitu loh. Jadi aku sempat ikut pemilihan Putri Pariwisata dari Eljon Pageants waktu itu penyelenggaraan di Papua, tapi aku masuk top 3, jadi 3 besar aja gitu loh. Jadi pas masuk 3 besar, kenapa ya aku nggak juara 1 gitu loh. Jadi coba lagi ikut di Duta Wisata. Duta Wisata ini bukan dari yayasan, tapi dari kementerian dan juga dinas-dinas yang buat. Jadi aku coba ikut lagi di Papua. Dan puji Tuhan juara 1 waktu itu, akhirnya mewakili Provinsi Papua ke tingkat nasional. Dari situ tertantang nih. Pas di tahun 2017, panjang banget ya ceritanya. Tapi ini duta-duta bisa kayak gitu diajarin mama atau terus menurun dari disiplinnya papa nih, karena papa kan tadi mantan atlet juga gitu. Kalau aku sih mungkin karena lingkungan keluarga yang keras ya, bukan keras sih, gimana ya? Disiplin, iya tegas mungkin. Dan mama aku itu guru, jadi tapi guru SD kayak gitu, guru SD, jadi kayak mungkin udah ke bawah dari rahim mungkin ya, siapin materi. Terus jadinya ya udah ikut terus belajar, dan di rumah juga emang disiplin lah kalau di rumah, jadi memang harus benar-benar fight dan benar-benar mau mendapatkan. Berarti dari 2017 tadi aku berlanjut terus. Kalau 2017 itu kebetulan karena aku duta wisata, jadi kita itu kayak change gitu dari dinas pariwisata, pertukaran ya, menghubungkan dengan Polda Papua, karena kalau kita mungkin di semua Polda pasti ada ya, yaitu Duta Humas Polda. Jadi dari situ aku berkesempatan waktu itu sama partner aku, kita dari Duta Wisata 2017 kita bekerja sama dengan Polda Papua sebagai Duta Humas Polda ya, tugasnya sama mempromosikan program-program dari Polda sendiri, pokoknya ya dari Polri turun ke Polda, kita bantu untuk mensosialisasikan ke masyarakat. Jadi setelah itu tuh baru kamu coba ke yang lebih level atas lagi. Iya, aku coba terus tuh setiap tahunnya. Banyak banget ini, kata orang nggak bosan-bosan apa. Ya, jadi aku coba lagi di tahun 2018 itu aku ikut 2 program. Dari Duta Bahasa
duta bahasa itu untuk Papua dan Papua Barat aku masuk 5 besar ya, karena bahasa aku tuh sebenarnya pas-pasan sih, nggak terlalu ini banget. Apalagi kalau duta bahasa kan kita harus bisa bahasa Papua, bahasa asing dan bahasa Indonesia secara baik dan benar seperti itu. Aku waktu itu masuk 5 besar dan setelah itu aku juga sempat ikut program dari Dinas Pemuda dan Olahraga itu Kapal Pemuda Nusantara. Jadi kita berlayar pakai kapal, waktu itu kita